Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sefia Mutmainah dengan NIM 21010404021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yaitu tentang penggunaan frasa dalam karangan narasi pada siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Purwokerto. Bab 1 Pendahuluan A. Latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penggunaan frasa eksosentris dan endosentris dalam karangan narasi pada siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Purwokerto. Sumber data penelitian ini adalah karangan narasi siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Purwokerto. Peneliti mengambil 2 karangan narasi dari 25 karangan. Data dalam penelitian ini adalah penggunaan frasa, baik frasa eksosentris dan frasa endosentris. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Ketidakmampuan siswa dalam proses bernalar akan berpengaruh pada isi karangannya. Kedua, kurangnya pengetahuan siswa tentang pengertian dan jenis-jenis frasa. Ketiga, secara keseluruhan siswa hanya mengetahui frasa endosentris dan frasa eksosentris di sekolah. Keempat, kurangnya kemampuan siswa dalam menggunakan frasa pada karangan narasi. C. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Purwokerto dalam menggunakan frasa eksosentris dan endosentris pada karangan narasi. Dari informasi tersebut diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi gambaran bagi peneliti, guru, dan siswa. 1. Manfaat bagi peneliti sebagai uji coba dan menambah wawasan tentang penggunaan frasa sebagai dasar dalam meneliti lebih lanjut dan mengaplikasinya ke dalam pembelajaran menulis. Kedua, manfaat bagi guru bahasa Indonesia untuk menerapkan cara-cara pembentukan frasa dalam kalimat atau karangan siswa, sehingga prestasi belajar siswa meningkat. Ketiga, manfaat bagi calon-calon guru bahasa Indonesia agar dapat menerapkan penggunaan frasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bab 2 Landasan teori. A. Hakikat frasa. Berkomunikasi secara lisan, pembicara harus mahir mengintonasikan kalimat dengan cepat agar yang dimaksud mencapai sasarannya. Begitu pula berkomunikasi secara tertulis. Penguasaan satuan bentuk kata akan menghasilkan penggunaan kata dan morfem yang tepat. Penguasaan sintaksis yang membicarakan tentang wacana, kalimat, klausa, dan frasa harus mahir pula agar menghasilkan kalimat yang efektif dan logis. B. Jenis-jenis frasa. Frasa dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut. 1. Distribusinya. Kedua, susunan unsur pembentuknya. Ketiga, makanan dan kategorinya. Berdasarkan distribusinya, frasa dibedakan atas frasa endosentris dan eksosentris. Berdasarkan susunan unsur pembentuknya, frasa dibagi menjadi frasa tunggal dan frasa majemuk. Dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti membahas tentang penggunaan frasa berdasarkan distribusinya, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Yang pertama, ada frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Artinya, salah satu komponennya itu dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Kedua, frasa eksosentris. Menurut Ramlan, frasa eksosentris adalah frasa yang tidak mempunyai karangan yang sama dengan semua unsurnya. C. Hakikat karangan. Kita dapat menggunakan bahasa secara lisan maupun tulisan, baik secara lisan maupun tulisan. Diharapkan bahasa itu digunakan dengan terpilih dan tersusun. Lamuzin Spinoza memberikan batasan mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan atau mengulas topik dan tema. Pengertian karangan adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. D. Karangan narasi. Karangan narasi berasal dari narration, artinya bercerita. Adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. Menurut Nurdin, narasi ekspositoris dibagi menjadi dua, yakni bersifat generalisasi dan khusus. Narasi ekspositoris bersifat generalisasi adalah narasi yang menyampaikan suatu proses umum dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat dilakukan berulang-ulang.
Bab 3 pembahasan. A. Profil sekolah. 1. Gambaran sekolah. SMP Negeri 4 Purwokerto atau dikenal dengan nama SPENPA merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang ada di Kabupaten Banyumas. Terletak di Jalan Kertawibawa nomor 575 Purwokerto Barat. SMP Negeri 4 Purwokerto merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A amat baik dengan nomor NSS 20103022513. Di bawah ini profil lengkap SMP Negeri 4 Purwokerto. Sama dengan SMP pada umum di Indonesia, pendidikan di SMP Negeri 4 Purwokerto ditempuh dalam 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. SMP Negeri 4 Purwokerto telah berhasil mencetak banyak siswa berprestasi. SMP Negeri 4 Purwokerto memiliki 24 ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan jumlah siswa laki-laki 327 dan siswa perempuan 428 dan totalnya menjadi 814 peserta didik. SMP Negeri 4 Purwokerto terdapat 37 guru tetap PNS, 5 guru tidak tetap honor, dan staf tata usaha 4 PNS, 7 honor. Fasilitas yang dimiliki SMP Negeri 4 Purwokerto pun beragam, di antaranya ruang kelas berjumlah 24 ruang yang digunakan untuk proses pembelajaran, perpustakaan dengan koleksi buku lengkap dan tertata rapih, lapangan basket yang bisa digunakan untuk kegiatan olahraga, dan lapangan tengah yang luas untuk digunakan untuk kegiatan upacara. Selain itu, SMP Negeri Purwokerto memiliki laboratorium. C. Visi dan misi sekolah. A. Visi. Sejalan dengan visi pemerintahan Kabupaten Banyumas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, maka visi SMP Negeri 4 Purwokerto adalah barisan terampil berbudaya dengan berwawasan lingkungan dan global, religious, intelligent, dan skillful, cultured with environmental and global minded. B. Misi. 1. Melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum KTSP dan menggunakan pendekatan contextual teaching and learning secara efektif dan efisien. 2. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman agama yang dituntut peserta didik. 3. Melaksanakan bimbingan dan konseling secara efektif dan efisien. 4. Menumbuh kembangkan bakat dan minat peserta didik secara optimal. 5. Membudayakan sikap santun budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari. 6. Membudayakan sikap peka dan peduli dengan pelestarian lingkungan hidup. 7. Mewujudkan sekolah yang bersih dan hijau dengan menumbuhkan sikap melindungi lingkungan hidup dan pelestariannya bagi seluruh warga sekolah. 6. Menanamkan budaya mencegah terhadap kerusakan lingkungan. 9. Menanamkan budaya membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. 10. Menumbuhkan sikap menguasai perkembangan teknologi terkini. 11. Menumbuhkan sikap siap berkompetisi di segala bidang kehidupan yang bersifat media. 12. Melengkapi sarana dan fasilitas secara terhadap sesuai standar nasional pendidikan. 13. Membina dan meningkatkan mahasiswa yang berkemampuan khusus dan bidang olahraga. 14. Meningkatkan kualitas tenang pendidik dan kependidikan. D. Deskripsi data. Dalam deskripsi informasi penelitian ini akan disajikan data penggunaan frasa berdasarkan distribusinya dalam karangan narasi siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Purwokerto sebagai landasan untuk mengkaji penggunaan frasa yang dibuat oleh siswa. Data penggunaan frasa disebut diperoleh melalui analisis karangan narasi yang dibuat siswa yang meliputi aspek frasa ekspresionis dan adesentris. Dengan demikian, penulis tidak memberikan penilaian terhadap karangan narasi siswa, namun melakukan analisis terhadap frasa-frasa yang digunakan dalam karangan narasi sebagai indikator mengetahui kemampuan siswa dalam menggunakan frasa eksentris dan edosentris. Berikut ini deskripsi data mengenai penggunaan frasa pada setiap karangan siswa akan diuraikan satu persatu. Tabel 1. Penggunaan frasa pada karangan 1. 1. Kalimat, pada hari Jumat minggu yang lalu saya diajak mama saya untuk menemui dia ke frasa menyetik untuk membeli kain. Penggunaan frasa yaitu frasa eksosentris, frasa atributif, dan frasa apositif. Kedua, dalam kalimat, sangatlah senang ketika saya diajak pergi oleh mama karena Jumat minggu yang lalu adalah hari kelima liburan dan saya merasa sangat bosan selama 4 hari berada di rumah. Penggunaan frasanya yaitu eksosentris, edosentris, dan apositif. 3. Pukul 9 saya akan memberangkatkan ke Majestic dengan menggunakan Metro Mini, majukan ke keyboard baru, penggunaan eksosentris dan koordinatif. 5. Lantunan lagu yang mereka nyanyikan sangat
menghibur saya dari kebisingan mesin Metro Mini. Penggunaan frasa eksosentris dan edosentris. 6. Tidak terasa saya sudah sampai di pasar Majestic, dan ketika saya memasuki pasar Majestic ternyata sudah sangat berubah menjadi pasar modern, penggunaan frasa ekosentris dan edosentris. 7. Saya dan nama pun langsung mencari toko kain, dan ternyata di sepanjang jalan telah beredar toko-toko yang menjual kain. Penggunaan frasa yaitu frasa eksosentris, koordinatif, dan frasa edosentris. 8. Tidak hanya toko kain, tetapi ada juga toko hijau, alat-alat menjahit, alat memasak, toko tas, sepatu, dan sebagainya. Penggunaan frasa koordinatif dan frasa edosentris. Beberapa toko kain yang saya hampiri, banyak sekali kain yang saya lihat. Warnanya yang paling mencolok dan warnanya gelap, tetapi masa belum kain ditemukan karena belum sampai memamerkan. Warnanya yang memperkenalkan dan warnanya gelap. Penggunaan frasa koordinatif dan frasa edosentris. Bisa dilihat, ini adalah analisis saya tentang karangan narasi pada siswa kelas 9. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam karangan yang berjudul Liburan Seminggu terdapat 43 penggunaan frasa dalam karangan narasi, yaitu 16 penggunaan frasa ekosentris dan 27 penggunaan frasa edosentris. Dengan rincian penggunaan frasa edosentris koordinatif sebanyak 7 frasa, penggunaan frasa edosentris atributif sebanyak 18 frasa, dan penggunaan frasa edosentris apositif sebanyak 2 frasa. Frasa eksosentris yang banyak digunakan adalah frasa eksosentris direktif atau disebut frasa proporsional, yaitu ke, oleh, dari, di, untuk, seperti, ke, rumah, di dalam, dan lain-lain. Dan frasa edosentris koordinatif yang digunakan adalah frasa koordinatif yang menggunakan kata penghubung dan berfungsi sebagai penambah atau aditif secara saya dan nama. Sementara itu, frasa edosentris tersebut adalah frasa yang paling banyak digunakan. Ada atribut yang terletak di belakang inti atau unsur pusat UP, seperti nama saya. Setelah itu, hari terakhir. Ada atribut yang terletak di depan inti seperti sangat bosan, sangat menghibur, dan ada atribut yang mengapit inti seperti setelah selesai sekolah minggu. Kemudian frasa apositif adalah frasa yang paling sedikit digunakan oleh siswa 1, yaitu 1 frasa yang dihubungkan dengan tanda koma dan 1 frasa yang dihubungkan dengan kata konjungsi ya. Berikut adalah tabel 2 penggunaan frasa pada karangan narasi siswa kedua. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam karangan yang berjudul Liburan yang biasa saja tetapi menyenangkan, terdapat 38 penggunaan frasa dalam karangan narasi, yaitu 16 penggunaan frasa eksosentris, 23 penggunaan frasa edosentris. Dengan rincian penggunaan frasa edosentris koordinatif sebanyak 5 frasa, penggunaan frasa edosentris atributif sebanyak 17 frasa, dan tidak adanya penggunaan frasa edosentris apositif. Frasa eksosentris yang banyak digunakan adalah frasa eksosentris direktif dan disebut frasa proporsional, yaitu dalam kalimat di, ke, oleh, dengan, seperti, dan di sekolah, ke rumah, oleh bapak, dengan teman-teman, dan lain-lain. Dan frasa edosentris koordinatif yaitu dikenal adalah frasa koordinatif yang menggunakan kata penghubung dan berfungsi sebagai penambah atau aditif seperti penuh dan sesak. Sementara itu, frasa edosentris atributif adalah frasa yang paling banyak digunakan. Ada atributif yang terletak di belakang inti atau unsur pusat UP, seperti waktu. Itu ada atribut yang terletak di depan inti seperti angin menginap, hanyalah melakukan, dan ada atribut yang mengintip inti seperti cukup menunggu lama. Ada juga frasa edosentris atributif kritikal yang digunakan oleh siswa 2, yaitu frasa untuk atributnya seperti politik, ku, mu, nya, kau, seperti dalam kalimat 4 yaitu saudaraku, kalimat 10 yaitu keponakanku. Keempat, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan analisis data penggunaan frasa berdasarkan distribusinya dalam karangan narasi siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Purwokerto, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Penggunaan frasa berdasarkan distribusinya dalam karangan narasi. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan frasa dalam karangan narasi siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Purwokerto. Penelitian mengambil 2 karangan narasi dari 25 karangan. Hal ini menggunakan bahwa siswa sudah menggunakan frasa dan karangan dengan baik. Frasa edosentris lebih banyak digunakan oleh siswa dibandingkan frasa ekosentris. Frasa edosentris sebanyak 32, sedangkan frasa ekosentris sebanyak 29. Ini berarti frasa ekosentris banyak digunakan oleh siswa dalam menggunakan ide atau gagasannya, karena frasa ini
dalam kalimat menduduki semua fungsi subjek, predikat, objek maupun keterangan, maka peluang frasa ini sangat besar pada setiap kalimat dalam karangan, sedangkan frasa eksklusif dalam kalimat hanya menduduki fungsi keterangan atau proporsi. Oleh sebab itu, munculnya frasa ini pada setiap kalimat akan karangan belum tentu ada. Kisaran berdasarkan bulan yang perlu dikemukakan di atas ditunjukkan beberapa saran untuk guru, siswa, dan peneliti lain. Saran yang ditunjukkan untuk guru adalah tetap memberikan latihan tentang penggunaan frasa edocentris dan egocentris, dan lebih intensif memberikan latihan kepada siswa yang kurang mengetahuinya tentang penggunaan frasa edocentris dan egocentris sehingga siswa bertambah lagi kemampuannya dalam menggunakan frasa tersebut. Saran untuk siswa adalah setelah siswa memahami penggunaan frasa egocentris dan egocentris, siswa dapat membuat kalimat-kalimatnya sendiri dalam menulis teks narasi dengan menggunakan frasa edocentris dan egocentris yang tepat. Dan siswa tetap harus berlatih dan lebih rajin untuk menggunakan frasa egocentris dalam kalimat atau karangannya sehingga bertambah kemampuannya menggunakan frasa tersebut. Saran untuk penelitian selanjutnya, dengan saya penelitian ini harapan dapat melanjutkan penelitian ini dan dapat menyempurnakan melengkapi kertas penelitian ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.